Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Wadhkur lan ilingo sira Muhammad idh yarfa'u nalikane ngangkat sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim ngangkat al-qawaida ing pira-pira kaidah ai al-ususa tegese ing pira-pira asas pondasi awil juduro atau beberapa tembok dinding diangkat minal baiti saking Baitullah ya benihi bangun sapa mengkono Nabi Ibrahim hi ing mengkono al baiti. Muta'alliqun iku berkaitan gumantungan biyarfa'u kelawan lafad yarfa'u. Wa Ismailu la Nabi Ismail. Atfun iku diatofakan ala Ibrahimu ing atas Ibrahim. Dibantu oleh Nabi Ismail gitu maksudnya ya. Yang membangun, yang tokoh utamanya itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, cara apa namanya susunannya itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Bukan wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al qawaida. Kalau kalimatnya itu wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu itu kesannya yang membangun dua orang. Tapi kalimatnya itu adalah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti baru apa? Wa Ismailu. Sehingga memberi arti bahwa tokoh utama pembangunan Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail alaihi assalam. Ditinggikan ya kalimat dalam Al-Quran wa idh yarfa'u, sehingga banyak ulama yang menyampaikan pembangunan pertama terhadap Ka'bah itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang dilakukan Nabi Ibrahim itu adalah meninggikan, bukan membangun pertama kali, tapi meninggikan.
Siapa yang membangun pertama kali? Ya banyak yang menyampaikan Nabi Adam, siapa lagi? Orang pertama di dunia ini adalah Nabi Adam. Ya banyak yang mengatakan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu melihat malaikat di sana sebelum diturunkan ke bumi, tawafnya itu haulal arsy. Jadi para malaikat itu kalau tawaf, menurut cerita-cerita itu haula apa? Al-arsy. Nah kalau manusia tawaf haulal arsy itu besar ya, nggak tahu ya di mana arsy itu. Ya terus dibangunlah apa? Ka'bah. Makanya kalau tawaf itu di Ka'bah. Apa namanya? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke apa? Ini ke Mekah, masih kecil, ya inda baitikal muharram, yaitu dibawa ke Baitullah. Berarti Nabi Ismail dibawa ke sana itu sudah ada Baitullah, tapi tidak tinggi. Tidak tinggi. Maka kemudian ditinggikan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Itu ditinggikan. Nah, Nabi Ibrahim itu ketika meninggikan naik ke batu. Batu itulah yang disebut dengan makom. Diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah. Ya kira-kira kalau orang itu disuruh meninggikan itu ya berapa meter ya kira-kira sudah cukup ya. Nggak perlu pakai ancik-ancik. Apa itu ancik-ancik itu? Nggak usah pakai pijakan, itu sebenarnya sudah tinggi ya, sudah tinggi. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau kayak gitu, tapi tetap pakai itu ancik-ancik itu biar lebih tinggi. Sehingga ulama itu menyampaikan kenapa sih makom Ibrahim itu begitu pentingnya, sehingga sholat khalfal makom, makom itu diabadikan. Apa sih pentingnya batu untuk pejakan aja kok begitu sucinya? Itu karena simbol. Simbol kalau kita itu diperintahkan Gusti Allah itu melakukannya dengan sukacita. Simbol kalau kita itu diperintahkan oleh Gusti Allah itu seneng banget gitu. Diperintahkan kira-kira itu 1 meter, dibangunnya itu 1,5 meter. Nah simbol. Nggak ada perintah kepada Nabi Ibrahim untuk naik batu biar lebih tinggi. Nggak ada, yang penting sudah tinggi itu sudah cukup. Tapi Nabi Ibrahim nggak cukup dengan itu. Tapi menggunakan makom. Sehingga makom itu menjadi suci. Karena itu simbol. Simbol terhadap cintanya Nabi Ibrahim, sukacitanya Nabi Ibrahim menjalankan perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Yaqulani ngendika sapa Ibrahim lan Ismail, Rabbana taqabbal minna. Duh Gusti, mugi jenengan nrimo panjenengan minna sangka kita, binaana ing bangunan kami, Ibrahim dan putranya. Ya Allah, terimalah. Ya kalau dalam bahasa Arab itu, kalau wazan itu tafa'ala, itu ada usahanya. Ya, ada usaha, berusaha gitu.
Nah, taqabbala itu juga begitu. Itu bentuk tawaduknya Nabi Ibrahim. Taqabbal itu maknanya menerima, qabala juga menerima. Qabul ya menerima, taqabbul itu juga menerima. Tapi kalau taqabbul itu menerima dengan pakai usaha. Kenapa kok menerimanya pakai usaha? Karena amalnya itu ya sebetulnya kurang layak-layak amat diterima gitu ya. Sehingga mulah Gusti kalau di bahasa Jawa kira-kira mulah Gusti kurang-kurang sithik mboten napa jenengan trima Gusti. Jenengan trima itu. Cara wong sedekah nang nggone masjid 2000 lah nggih. Gusti trima Gusti walaupun 2000 gitu kan, taqabbal gitu. Karena kalau ya Allah terimalah gitu ya, itu kan sudah layak untuk diterima. Tapi kalau taqabbal itu kayaknya itu masih sebetulnya tidak layak. Gusti sebetulnya ini enggak layak Gusti, tapi ya pokoknya jenengan terima lah Gusti. Gitu ya, taqabbal min kata para ahli-ahli itu ya. Kenapa menggunakan taqabbala bukan iqbal ya. Qabul gitu ya, enggak taqabbal. Ya Allah terima. Walaupun sebetulnya ini kurang dari sempurna. Semoga engkau menerimanya. Terus taqabbal minna. Ya itu. Ya ulama-ulama itu juga menyampaikan kalau kita habis melakukan sesuatu yang baik, alangkah baiknya dipungkasi dengan doa. Nabi Ibrahim itu bangun selesai. Ya sebenarnya nggak ada perintah untuk doa, tapi karena ini perbuatan yang baik, mari kita berdoa. Dan itu yang digunakan oleh banyak orang. Kita ini kan apa-apa doa ya. Habis belajar doa. Habis apalagi? Apa doa, monggo untung. Nah itu karena ya memang ada yang begini. Jadi tidak hanya ini, beberapa hal pokoknya melakukan yang baik, nah diakhiri dengan apa? Doa. Itu. Habis angkah tuka wazawaj tuka qabil tu nikah, diakhiri apa biasanya? Doa yang baik ya, terus doa bareng-bareng doa ya gitu ya. Rabbana taqabbal minna innaka saat temene panjenengan anta ya panjenengan iku as-sami'u zat ingkang mendengar lil qauli marang pengucapan apapun yang kami ucapkan, jenengan mendengarkan Gusti dengan segala kebaikannya, dengan segala apa yang ini pokoknya jenengan mendengar, dan dengan segala kekurangannya apapun jenengan ini mendengar Gusti. Al-alimu zat ingkang ngaweruhi bil fi'li kelawan pekerjaan apapun yang kami lakukan, sak semangat-semangate ya, sampai pakai apa tadi itu? Anjek-anjek. Ya mungkin nek awak dhewe ngono kira-kira ya bangun Ka'bah iku mbek ngrasani barang ya kan. Kira-kira kan ngeten nggih, Pak tukang niku kan bangun masjid kan ya ora kok terus Fatihah wiridan kan ya ora, ya kadang-kadang yang ngrasani wong barang kan. Gusti jenengan trimo sak rasan-rasane. Masyaallah nggih. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Duh Gusti mungkin dadosaken panjenengan ing kita muslimaini ingkang pasrah menerima manut muslim itu manut menerima muslim aimun qadaini orang yang manut dikongkon apa gelem
pasrah ikhlas laka dumateng panjenengan, jadikan kami ini mungqadzaini laka muslimaini laka, dua-duanya berharap betul, dan itu betul-betul dilakukan oleh Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim di Babilonia, di Borgol, karena telah merusak kuil itu ya, dulu kuil di Babilonia ya kan, yang disisakan yang paling besar. Ini siapa yang rusak? Itu yang bawa yang bawa ini apa ya, itu kan di situ kan, itu kan muslim sekali Nabi Ibrahim itu ya, menurut cerita-cerita itu. Lalu dihukum mau dimasukkan ke dalam api, karena saking besarnya api itu enggak ada yang berani mendekat ke api. Caranya bagaimana? Karena tidak bisa dimasukkan Ibrahim pakai ketepel, karena harus dari jauh, itu saking besarnya api. Kalau apinya enggak besar ya Nabi Ibrahim dipanggul, dicomblong gitu ya beres. Enggak, mendekat itu panas, karena itu harus ketepel biar enggak lari kemana-mana, diborgol. Nah, menurut riwayat malaikat Jibril itu memperlihatkan diri sama Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kata siapa malaikat, Ibrahim, kamu saya bantu ya. Nabi Ibrahim geleng, boten. Urusan saya sekarang tinggal saya dengan Gusti Allah, bukan dengan kamu Jibril. Itu namanya makomul unsi, makom apa itu namanya ya, yang kalau tidak berada di makom seperti ini jangan doa kayak gini. Itu kita ketemu Jibril terus bilang, maaf Bril, nggak butuh kamu gitu ya, itu ya kita nggak pantas lah. Tapi kalau Ibrahim dalam keadaan seperti itu sangat pantas. Ketika Ibrahim bilang, Jibril bilang, saya tolong ya, ini sudah urusan saya dengan Gusti Allah, itu pantas. Makanya doa itu juga ada makomnya ya. Doa kalau nggak makomnya itu ya nggak gimana gitu ya. Itu makomnya Ibrahim alaihissalam. Itu saking pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah, sudah kehilangan ini lagi norma-norma ini, pasrah ya. Waja'alna muslimaini laka, benar-benar pasrah. Ketika Ismail tumbuh menjadi anak-anak yang sudah bisa diajak ngomong, sudah pintar, diajak ini, disuruh untuk menyembelih. Apa yang dilakukan oleh dua-duanya? Waja'alna muslimaini laka. Saya tahu Gusti ini perintah, jenengan yang perintah, derek Gusti. Waja'alna muslimaini laka. Ya, itu. Sebaik-baiknya orang muslim lah, punya kepasrahan total kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini nggak ada yang abadi ya, kesehatan nggak abadi, apalagi ya semuanya nggak ada lah yang abadi ya, naik turun ya. Modal kita yang paling bisa menyelamatkan ya waja'alna muslimaini laka, Rabbana waja'alna muslimaini laka, waj'al min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Lan mungkin dadosaken panjenengan min dzurriyyatina
sangka keluarga atau keturunan ingsun ai auladana anak-anak kami jenengan dadosaken ummatan muslimatan laka ing umat ai jama'atan tegese kelompok muslimatan ingkang pasrah manut laka marang panjenengan. Wa min utawi min iku ditamidi kedua untuk makna tab'id sebagian, tidak semuanya. Kenapa? Wa atalan paling sapa Ibrahim bi kelawan min ditaqaddumi qouli, karena disike pengendikane Gusti Allah la yanalu ahdidz zalimina, ora merkoleh apa ahdi janji ingsun az-zalimina ing pira-pira wong kang zalim-zalim. Ya, bahkan Nabi Ibrahim sudah dikasih tahu kalau anaknya itu tidak semuanya sampai ila kiamah baik semuanya, nggak ada jaminan itu, tidak ada. Ya itu. Nabi Ibrahim berdoa, semoga yang jadi imam tidak hanya saya, tapi di antara anak-anak saya juga ada yang jadi imam. Ya, tapi anak-anak kamu itu juga punya potensi untuk jadi orang apa? Zalim. Bahwa bahkan Nabi Ibrahim dikasih tahu anak-anaknya tidak semuanya jaminan adalah orang apa? Baik-baik, ya. Sehingga ketika berdoa ya wa min dzurriyyatina, wa min dzurriyyatina, di antara keturunan-keturunan kami. Ya itu. Yang sedang berperang ya, Arab dengan Israel. Itu kan sama-sama anaknya Ibrahim ya. Yang satu anak yang dari Arab, yang satu anak dari itu. Ya itu, ya begitu. Yaitu anak-anaknya itu. Berarti ada yang baik, ada yang apa? Tidak baik. Wa arina manasikana, mugi merohaken panjenengan na ing kita, alimna, mulang panjenengan, memberitahu panjenengan na ing kita manasikana, ing manasik kita, manasik ibadah yang khusus untuk haji dan umroh, itu namanya apa? Manasik, maknanya ibadah, tapi ibadah yang untuk haji dan umroh namanya manasik. Karena dikasih tahu nanti di Mekah ini tempatnya ibadah, ada lit-taifina wal akifina war ruka'is sujud, tempat untuk beribadah. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, semoga kami diberitahu gimana caranya beribadah di Ka'bah, di Mekah itu seperti apa. Aisyara'i'a ibadatina, tegese ing biro-biro syariat ibadah kita, au hajjina, atau syariat haji kita. Ya, yang terkenal yang mana yang kedua ini, au hajjina, haji kita. Wa tub alaina, lan mungkin rimo tobat panjenengan alaina ing atase kita. Innaka saat temene panjenengan anta ya panjenengan iku at-tawwabu ar-rahimu, zat ingkang paring akeh oleh paring tobat, ar-rahimu tur zat ingkang akeh oleh welas. Ya, jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk anak-anaknya. Ya, kenapa kok Nabi Ibrahim itu berdoa untuk anak-anaknya? Kok tidak berdoa untuk umat semuanya? Ya, banyak yang menyampaikan yang pertama ya orang tua itu ya harus berdoa untuk apa?
anak-anaknya namanya orang tua ya. Ya orang tua itu selain mendoakan kepada orang umatnya Muhammad, ya harus mendoakan putra-putranya. Nah yang kedua, karena keyakinan Nabi Ibrahim, kalau anak-anaknya itu baik-baik, keturunannya baik-baik, pasti akan membawa kebaikan kepada umatnya. Ya, karena harapannya Nabi Ibrahim di antara mereka ada yang jadi imam. Dan kalau mereka baik-baik, maka lingkungannya juga akan terpengaruh menjadi baik. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihi assalam ya. Jadi beliau sebetulnya tidak hanya ingin yang baik itu hanya keluarganya ya, tetapi semuanya juga kepingin menjadi baik-baik saja. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, berdoa ketika sudah membangun Ka'bah itu sudah selesai, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sehingga kata orang-orang sufi, salah satu tempat yang gampang untuk merasa tobat itu adalah di dekat Ka'bah. Ya orang di dekat Ka'bah itu gampang sekali tobat itu, janjinya muluk-muluk ya. Kalau kita haji itu kan kadang janji ya, janji apa sering ya, muluk-muluk gitu loh. Tapi nanti kalau pulang ya balik mana ya. Tapi kalau di sana itu kayak gimana gitu ya. Tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Pokoknya Gusti, habis ini saya mau sergap ya, rong dino, telung dino, patang, saya balik mana ya kan. Tapi orang sufi itu, kenapa ya Nabi Ibrahim kok berdoa seperti ini ya? Itu katanya diantaranya ketika selesai membangun Ka'bah itu, diantara magnet untuk bertobat itu memang apa? Ka'bah. Magnet kuat untuk bertobat. Makanya orang umroh, orang haji itu bahagia. Kenapa ya? Karena yang diingat itu hari itu aja itu. Banyak lupa tentang pekerjaan di rumah apa gitu tuh. Ketika di sana itu yang diingat itu hanya Ka'bah apa gitu. Makanya orangnya bahagia-bahagia itu. Karena ya itu beban-beban itu hilang. Tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim apa gitu. Ya Allah. Itu magnet yang sangat kuat. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya taba itu kembali. Ya taba itu maknanya apa? Kembali. Makanya ada tubna ilallah. Kita berarti kembali kepada Gusti Allah. Gitu ya. Nah, yang kembali kepada yang kembali itu tidak hanya saya, tidak hanya kita. Allah kembali kepada kita. Makanya tabah, Gusti Allah juga kembali. Kalau kita kembali kepada Gusti Allah, simbol kalau Allah itu menerima kembali kita itu apa? Gusti Allah kembali kepada kita. Maka kalimat tabah itu bisa fa'ilnya itu manusia, bisa fa'ilnya adalah Gusti Allah. Ya. Kalau fa'ilnya itu Gusti Allah, itu gambarannya Gusti Allah asalnya arah-arahan ngawasi. Iku wong kok nuwakal, Gusti Allah ora patok seneng ngawasi. Terus kembali seneng ngawasi. Itu berarti kita itu sudah diterima kembali. Makanya kalimat tabah itu ya bukan hanya saya kembali kepada Gusti Allah, tapi Allah kembali kepada kita. Ya, doa kita itu bukan ya Allah berikan saya tobat, bukan begitu aja, tapi tub 'alaina. Bukan hanya saya yang kembali, Gusti Allah mungkin jenengan juga kembali.
Sing asale ora pati ngawasi. Iki maksiat ae ngono. Gusti Allah kan yo ora salah-salah ngawasi barang. Iki sapa iki maksiat iki barbar. Nah, terus ibadah terus apa? Nah, semoga Allah kembali ngawasi. Tabah. Tubna wa taballahu. Itu ya. Sebagian orang malah tidak berani. Kamu tobat ya? Bukan. Allah yang kembali kepada saya. Kalau Allah nggak kembali kepada saya tidak akan bisa kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rabbana wa ba'ath fihim sa'alahu nyuwun sapa Ibrahim lan Ismail hu ing Gusti Allah at-taubata ing taubat ma ismatihima sertane di jogone Ibrahim lan Ismail tawaduan maksudnya maksum. Nabi itu tidak boleh maksiat, dalam arti maksiatnya orang banyak ya. Kalau maksiat dalam ukurannya Nabi ya tetap ada maksiatnya ya. Maksiat dalam arti manusia ya, manusia ada salahnya, ada ininya ya. Tapi tidak sampai salah yang inilah salah sing ngawur gitu ya. Masuk Nabi kok salah ngawur kan ya piye ngono. Ono Nabi kok alasan-alasan sholat barangnya yo iku mudun derajate gak pantas dadi Nabi blas. Tawaduan krana tawadhu wa ta'liman lan krana ngajari li dzurriyyatihima marang keturunane Ibrahim lan Ismail. Rabbana duh pengiran ingsun wa ba'ats lan mugi ngutus panjenengan fihim ing dalam umat tadi ay ahlul baiti ing dalam ahlul bait rasulan ing seorang utusan minhum diantara ahlul bait ay min anfusihim dari dirinya ahlul bait. Waqad ajaba dan teman-teman nyembadani Allah doaahu ing dungane Ibrahim bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Nabi Muhammad dalam sebuah hadis menyampaikan ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini hasil dari doanya bapakku Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ngendika saya adalah hasil doanya bapakku, karena bapakku Ibrahim dulu berdoa semoga diantara keturunannya Ismail itu ada nabi, dan keturunannya Ismail itu nggak pernah ada nabi selain Nabi Muhammad. Kalau keturunannya Ishak banyak sekali nabinya, ono Musa, ono Dawud, Sulaiman, semuanya kan keturunannya Ishak. Terus siapa lagi? Yusuf, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Yakub, semuanya itu keturunannya Ishak. Tapi Ismail itu enggak ada nabinya. Dinten-teni gak metu-metu. Terakhir lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sering disampaikan ya ijabatu doa itu kadang lama ya. Nabi Ibrahim itu ndongone niku ya Allah muga-muga keturunan Ismail iku ana sing dadi nabi. Iku gak metu-metu nabine niku. Sampai Nabi Muhammad. Iku berapa tahun itu? Dari Nabi siapa? Ismail sampai Nabi Muhammad 1900
tahun mungkin ya, mungkin sekitar itulah, ya sekitar 1900 tahun lebih, ya itu. Karena Nabi Ismail itu lahirnya itu katanya 1900 sebelum al-milad. Nah kanjeng Nabi itu milad kan 600 berapa ya? 612 atau berapa gitu ya. Berarti itu dijabahi sampai itu ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang dijabahi itu bukan kok langsung, tapi ya lama. Nyatanya Nabi Ibrahim itu berdoa dan diijabahinya itu lama. Itu. Setelah berdoa ini setiap ada Nabi keturunannya Ishak, nggak ada yang keturunannya Ismail. Baru ada keturunannya Ismail Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tugasnya ini yatslu pertama, moco sopo Rasul alaihim ing atase ahlul bait ing atase umatnya tadi, ayatika ing biro-biro ayat panjenengan, Al-Qur'an atikasi Al-Qur'an. Tugasnya seorang nabi, dan itu diteruskan oleh para ulama tentu saja ya, al-ulama warathatul anbiya. Tugasnya yang pertama ini membaca Al-Qur'an, maca'no Al-Qur'an, mulang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di depan orang banyak ya. Kalau ngaji-ngaji ada Qur'annya, ada Qur'annya, ada Qur'annya ya, karena memang itu tugasnya. Yatslu alaihim ayatika, membaca Al-Qur'an, barokah. Semua ulama sepakat sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Qur'an. Semua sepakat, semua sepakat. Saya belum pernah membaca selain pernyataan ini. Sa'api-api wiridan adalah membaca Al-Qur'an. Maka siapapun kita punya wiridan Al-Qur'an. Kita jadi pedagang, kita jadi petani, jadi guru, kita jadi apapun profesinya, wiridan yang seharusnya tidak boleh dilupakan itu adalah membaca Al-Qur'an. Dan itu adalah wiridan terbaik. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba, mulang sapa Rasul hum ing mengkono ahlul bait, hum ing mengkono umatnya Nabi Muhammad, Al-Qur'an ing Qur'an, Al-Kitab. Manane apa Al-Kitab? Al-Qur'an tegese ing Al-Qur'anul Karim. Dimaknani, dipelajari, tidak hanya bacaannya tetapi kandungannya. Summa inna alaina bayanah. Nabi Muhammad punya tugas untuk menyampaikan kandungan Al-Qur'anul Karim. Tuh. Siapapun orang baik di antara umatnya Nabi Muhammad, standar minimalnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka kalau ada dinyatakan itu wali tapi kok bertentangan dengan Al-Qur'an, itu mustahil rasanya itu. Tidak boleh dinyatakan sebagai walinya Gusti Allah tapi penggaweane bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena tugasnya Nabi, tugasnya pewaris Nabi itu adalah mengajarkan kandungannya Al-Qur'an. Ada wali kok istrinya 7, itu wali model apa ya? Al-Qur'an bilangnya kan paling banyak berapa? 4 ya, tapi ini punya istri 7, dipercayai wali. Dari mana? Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba. Dari mana?
dinyatakan wali tapi tidak pernah sholat. Gimana cara menjelaskannya? Wa yu'allimuhumul kitabah. Puasa enggak puasa, ini enggak. Tapi orang menyebutnya ini wali. Dari mana? Enggak bisa. Itu kenapa ya kalau dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kalau bertasawuf itu imamnya adalah Junaid al-Baghdadi dan al-Imam al-Ghazali. Kenapa? Karena dua-duanya itu secara syariat baik. Ya. Secara syariat itu baik. Karena enggak ada wali yang tidak yu'allimuhumul kitabah. Itu ya. Wal hikmah lan ing hikmah. Hikmah. Ayma tegese perkara fihi ing dalam Alkitab minal ahkami sangga pira-pira hukum. Ya sebagian maknanya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagian maknani pokoknya hal-hal yang baik, ilmu apapun yang mendukung terhadap kebenaran Al-Qur'an namanya apa? Al-hikmah. Pokoknya yang mendukung terhadap kebenaran Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, tugasnya lagi adalah membersihkan hum ing mengkono umatnya tadi. Membersihkan. Ketemu karo Kanjeng Nabi itu rasanya atine gampang resik. Itu ciri ulama-ulama itu. Ciri ulama-ulama besar. Itu melakukan tazkiyah. Ilmu itu tidak hanya soal pengetahuan, ilmu itu soal spiritual. Ya, guru-guru yang baik itu tidak hanya mengajarkan sholat itu wajib, ini bukan hanya gitu, tapi ketika disampaikan sholat itu wajib gampang melaksanakan. Nah itu tazkiyah namanya. Ya. Tazkiyah, tugas seorang guru bukan hanya soal transfer ilmu tetapi transfer ini. Ayu tahiruhum tegese bersihaken sapa nabihum ing mengkono wake minasyirki sangga kemusyrikan. Innaka antal azizul hakim. Saat temen panjenengan antai kual azizu zat ingkang menang, ayal ghalibu tegese ingkang menang yang tidak bisa dikalahkan, al hakim ingkang bijaksana fi sun'ihi dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian mimpi ya. Mimpi itu salah satu yang mendapatkan kecaman kalau orang bohong. Ya. Nabi itu sering ya, Nabi itu sering kalau habis sholat itu menghadap ke jamaah, ada enggak yang mimpi? Gitu ya. Ada enggak yang mimpi? Kalau ada yang mimpi, tolong disampaikan. Karena perhatiannya kepada mimpi. Gitu ya. Sampai kalau tidak salah Abdullah bin Umar itu wedi. Kenapa? Setiap Kanjeng Nabi itu tanya mimpi, kok saya itu tidak pernah mimpi. Gitu ya. Saya juga sama, saya itu jarang mimpi. Itu yang langkah-langkah aja dengan mimpi. Nah, Abdullah bin Umar itu sampai sedih itu gara-gara itu tidur nggak pernah mimpi. Gimana ya caranya bisa mimpi? Tapi Nabi itu ya. Nah, terus kemudian Nabi cerita tentang mimpi apa gitu, panjang cerita itu. Itu setelah ada nggak yang mimpi? Nabi cerita, saya mimpi. Ya. Nah, karena itulah, karena perhatian terhadap mimpi-mimpi itu, Nabi itu mengecam betul orang yang menyampaikan pernah melihat tapi sebetulnya tidak melihat. Mimpi maksudnya. Ya, banyak yang menafsiri itu adalah mimpi. Jangan sampai orang itu tidak mimpi tapi ngaku-ngaku mimpi. Gitu. Itu saking membahayakannya. Saking membahayakannya. Yang tersisa dari kenabian adalah mimpi. Yang tersisa dari kenabian adalah mimpi.
Jadi mimpi itu memang ini. Nah, karena itulah ulama ya membagi mimpi-mimpi itu. Ada mimpi-mimpi yang biasa gitu ya, yang kira-kira kalau kita mimpi jangan terlalu banyak diperhatikan, itu dari setan. Hati-hati, tidak semuanya mimpi baik ya, dari setan. Karena itu biar tidak digoda setan, kalau habis tidur kok mimpi ya meludah, mohon maaf ya, tapi jangan di kasur ya. Ngeludahi setan, maksudnya simbol ngeludahin setan aja gitu ya, pakai tisu, pakai apa, pokoknya itu baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, biar tidak digoda oleh setan ya, biar tidak digoda oleh setan. Nah, kalau menurut orang-orang sufi, kalau mimpi ketemu, kalau ketemu dengan kiai gimana gitu ya, tapi ya harus hati-hati tadi itu ya. Ya walaupun kita itu ya kalau ada halal yang baik itu ya husnudzon, karena Kanjeng Nabi itu senang tafaul, apa-apa itu dimaknani baik gitu. Apa-apa itu dimaknani baik, itu Nabi senang, pokoknya apa-apa dimaknani baik, jangan sampai memaknani yang buruk-buruk gitu ya. Misalnya maknani buruk itu gini, ketemu temennya mau ujian, tiba-tiba bilang ini kayaknya saya ujian saya nggak sukses nih gara-gara ketemu kamu ini. Kalau ketemu apa-apa itu yang sukses gitu loh ya. Mau ujian ketemu orang, kayaknya saya sukses ini ketemu kamu ini, terima kasih gitu ya. Pokoknya tafaul apa positif gitu. Jangan sampai yang mau apa gitu terus gimana gitu. Perasaannya apa itu tidak boleh, harus tafaul ya. Harus tafaul, harus apa gitu itu. Mimpi-mimpi itu juga begitu ya, mimpi juga begitu, kita harus husnudzon lah kepada mimpi itu. Kalau mimpi ketemu, tiba-tiba mimpi ketemu siapa gitu ya husnudzon ya, semoga ini bagian dari mimpi kebaikan yang disebut oleh Kanjeng Nabi, ini adalah bagian dari kenabian. Ru'yal mu'min juz'un min ajza'in nubuwah, yang tersisa dari kenabian itu adalah mimpinya seorang mukmin. Itu bagian dari ini. Ya mimpi itu. Ya walaupun saya tidak bisa menjelaskan terus maknanya apa. Ya yang penting sudahlah husnudzon. Ya karena ketemu dengan ini gitu ya. Saya juga berharap mimpi ketemu siapa gitu punya yang baik-baik gitu ya. Terus saya maknani baik-baik juga. Baik-baik juga. Baik niku nggih yang sakit kalau sampaikan nggih matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanika. Allahumma la nahsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsika, lakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Azidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka ya Rabbana bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta, bi annaka antar rahmanur rahim, bi annaka anta rabbuna wa bi annaka anta khaliquna. Nas'aluka ya Rabbana an tarzuqna husnal khatimah wa tu'idana ya Rabbana min su'il khatimah. Nas'aluka ya Rabbana an taj'ala akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma habib ilayna hadha al-Qur'an, Allahumma habib ilayna tilawatah, Allahumma habib ilayna fahmah, Allahumma habib ilayna hifzah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. والله أعلم بالصواب.